Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam mata kuliah Governance Digital. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama, yaitu Future Trends of Information and Communication Technologies. Saya akan sampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya, masa lalu, sekarang, dan kemungkinan masa depan itu seperti apa. Ya, saya akan mulai dengan share screen. Ya, ini materinya. Diawali dengan apa yang ditulis oleh John Naisbitt tahun 82 dalam buku namanya Megatrends 2000. Ya, namanya mega besar, trends itu kemungkinan kecenderungan perkembangan yang akan datang seperti apa. Dalam buku ini John Naisbitt menyampaikan yang sangat menarik, ya, kalian belum lahir, ya. Katanya nantinya tahun 2000, jadi tahun 82, John Naisbitt mengatakan nantinya sekitar tahun 2000-an komputer akan menghuni setiap rumah. Komputer akan menjadi jaringan yang saling terhubung satu sama lain, dan komputer itu ibarat televisi. Komputer bisa dimasuki surat kabar, dan orang bisa membaca surat kabar melalui komputer. Dan nantinya katanya John Naisbitt tahun 82 ya mengatakan bahwa media kertas nantinya akan semakin berkurang, berubah menjadi media elektronik yang dikenal dengan paperless. Dan ada proses yang namanya digitalization. Ya, silakan kalian menilai ya sekarang tahun 2021 apakah sudah terjadi atau belum. Ya, saya kira hampir semua ya kita sudah menyaksikan bahwa setiap rumah ada komputer, terutama di perkotaan kelas menengah ke atas. Kalian pun saya kira sudah punya laptop, dan di rumah kalian saya kira tidak hanya satu laptop kemungkinan ya. Dan laptop kalian, laptop kita juga sudah terhubung jaringan internet, itu sudah sangat mungkin. Dan komputer kita sudah ibarat televisi, ya. Kenapa? Kita bisa nonton TV di komputer, kita bisa nonton musik, acara TV disaksikan di komputer, sudah hal yang biasa pada hari ini. Dan apalagi surat kabar ya, koran, itu sangat mungkin kita baca lewat komputer. Itulah makanya media kertas bertambah, media kertas berkurang, media elektronik bertambah. Ini sudah kita rasakan, termasuk hari ini kita kuliah, kalian tidak perlu membaca printout atau hard copy dari materi saya ini. Ya, silakan Anda rasakan sendiri ya tahun 2021. Ya. Berikutnya adalah apa yang dikatakan oleh Bill Gates tahun 97. Ya, ini kita ke belakang dulu, nanti sekarang, kemudian masa depan seperti apa. Tahun 97 Bill Gates mengatakan, kita sedang melintasi suatu batas teknologi yang akan senantiasa merubah cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara kita berbelanja. Dan sekarang ini malah kita sudah merasakan bagaimana cara kita bertransaksi, cara kita berdakwah, cara kita bersenang-senang, dan lain sebagainya. Itu sudah berubah.
Nah, ini batas teknologi itu dikatakan Bill Gates tahun 97 itu. Karena internet pada waktu itu sekitar 95-an, tahun 95 sudah mulai dipakai oleh banyak orang. Walaupun masyarakat terbatas, tapi sudah terjangkau pemakaian internet oleh perorangan. Kalau dulu yang menggunakan internet biasanya perusahaan-perusahaan atau organisasi besar. Tahun 95, 97-an pengguna semakin banyak. Termasuk saya menggunakan internet pertama kali ya sekitar tahun 96, 97-an. Sehingga cara belajar seperti ini sudah hal yang biasa. Kita kuliah daring, Anda sudah tidak kaget apalagi dalam masa pandemi semacam ini. Saya bekerja dari rumah sekarang. Saya menempati studio ya untuk kuliah online semacam ini. Bergaul ya apalagi pandemi kita hanya daring saja. Kita di medsos ya. Biasa berinteraksi setiap hari, bahkan berbelanja. Saya kira kalian sudah punya pengalaman ya, sudah punya pengalaman bagaimana berbelanja secara online. Ya, di marketplace atau apa. Bahkan mungkin ada yang punya toko online jadi penjual ya. Ya, itu dan sehingga bertransaksi itu sudah hal biasa secara online dengan menggunakan fintech ya, financial teknologi dan lain sebagainya. Bahkan orang berdakwah, ngisi pengajian dan lain sebagainya itu biasa lewat Zoom ya, lewat Google Meet dan atau share di YouTube atau live di Instagram ya, live di YouTube itu hal yang biasa sekarang. Dan ini sudah diprediksikan tahun 97 oleh Bill Gates. Bahkan kita bersenang-senang ya. Banyak sekali aplikasi yang sifatnya untuk kegembiraan ya, seperti TikTok dan lain sebagainya. Teknologi tersebut ya, dikatakan oleh Bill Gates akan mempengaruhi dan lebih merasuk pada cara hidup kita yang tidak dapat kita kenal sebelumnya. Ya, dulu nggak kenal tapi kita sudah merasuk ya. Dan kita semakin tergantung terhadap teknologi, apalagi internet. Coba bayangkan ya, kalau internet 1 jam aja down, mati, itu sudah geger luar biasa. Apalagi 1 hari atau berhari-hari. Itu terjadi kekacauan juga. Ya. Karena semuanya sudah serba internet. Nah inilah sudah diprediksikan oleh Bill Gates. Walaupun Bill Gates akhir-akhir ini ya dalam masa pandemi ini dituduh sebagai orang yang membuat konfirmasi, sebagian orang menuduhnya, ya, orang yang membuat konfirmasi adanya pandemi ini. Kita nggak tahu, ya, kita tidak punya data yang cukup untuk membenarkan itu. Kemudian tahun 2007 Bill Gates juga mengatakan bahwa ponsel akan menjadi PC, ya, ponsel itu HP, ya, akan menjadi PC. Dan PC akan menjadi ponsel dan gabung menjadi satu dan sudah kita rasakan sekarang ini. Kita bisa buka aplikasi yang dulunya hanya ada di komputer seperti Office ya. Kita dulu membuka MS Office, MS Word, Excel, PowerPoint itu hanya bisa di komputer, di laptop, tidak bisa di HP. Sekarang bisa. BA kita bisa dibuka di komputer. Dulu hanya di HP saja. Sekarang bisa dibuka di komputer. Sudah gabung satu sama lain. Ini sudah diprediksikan oleh Bill Gates. Kemudian ponsel akan menjadi elemen kunci dalam strategi perusahaannya untuk memboyong teknologi ke negara berkembang. Jadi dengan memprediksi itu, Bill Gates memproduksi handphone sendiri, merek Microsoft. Termasuk aplikasinya. Ini Windows Phone. Namun apakah berkembang atau tidak, marketingnya seperti apa, kita menjadi saksi, tidak sampai ke Indonesia dan kalah dengan yang lain, ya, kalah dengan Android. Ya, BlackBerry juga tahun 2003 bagaimana handphone itu dikuasai pasar handphone. Tapi sekarang sudah tidak ada kabarnya. iPhone 2007, nah ini masih bertahan, ya, sudah seri yang keberapa itu. Ya. Kemudian lahirlah Google tahun 2007 ya, yang menggeser dominasi BlackBerry
dan Nokia pada waktu itu. Siapa yang menang? Nah, ini tugas kalian. Pertemuan materi yang pertama ini tugas kalian. Salah satunya adalah untuk mencari data vendor ponsel HP yang leading baik di Indonesia maupun dunia. Kira-kira mana yang pemasarannya, ya, kinerja pemasarannya, penggunanya semakin banyak, itu HP merek apa gampangannya? Silahkan di browsing, ya. Cara uploadnya, submitnya sudah ada di Eldiru. Ya, ini tugas untuk pertemuan pertama. Tidak akan saya jelaskan tadi secara detail karena ada di Eldiru. Nah, kemudian tahun 2008 Bill Gates juga mengatakan ini ketika berkunjung di Indonesia, ya. Tren ke depan teknologi, ya, itu diwarnai dengan convergence, connectedness, dan natural interface. Nah, ini tambahan dari saya, ada paperless dan for end user. Ya, ini kita lihat convergence itu apa? Convergence itu adalah teknologi yang tadinya terpisah-pisah dengan fungsi sendiri-sendiri, sekarang menyatu dalam satu teknologi, dalam satu HP saja. Sehingga HP sekarang banyak fungsi. Komputer bukan hanya alat pengolah data perkantoran, tapi komputer juga sudah menjadi alat untuk hiburan dan lain sebagainya. TV bukan hanya untuk siaran, kita nonton TV, tapi TV juga bisa untuk bermacam-macam fungsi. Bahkan saya menggunakan TV ini sebagai layar monitor dari komputer. Ya. Dan bisa juga untuk nonton TV, bisa di switch saja. Ya, nanti ada contohnya. Itulah convergence, alat menjadi satu. Ya. Ini contohnya smartphone berproyektor. Itu convergence antara HP dengan layar LCD. Ini contoh Motorola. HP bisa langsung di-share screen-nya. Convergence internet TV HP udah biasa. Ini TV saya di rumah, itu HP saya biasa diakses lewat komputer, ya, lewat TV. Jadi bisa dibuka. Tapi syaratnya adalah smart TV, atau kalau TV-nya belum smart, ada alat konektor tambahan. Ada alat konektor tambahan supaya bisa connect antara HP dan TV. Jadi kalau mau membuka YouTube juga bisa dari HP kemudian di-share ke TV. Nah, ini berguna juga untuk para siswa sekolah, ya, terutama SD yang anaknya kecil-kecil, supaya tidak selalu membuka layar HP yang bisa mengganggu, ya, sehingga membukanya di layar TV. Bahkan ada konektor yang bisa menghubungkan saya sekarang antara HP dengan TV tabung. Nah, itu ada konektornya juga. Nah, ini sudah semakin terkonek. Ini convergent juga, smartwatch itu convergent. Alhamdulillah saya sudah pakai. Ini hasilnya ketika saya olahraga itu bisa direkam, ya, kalori yang terbakar berapa dan lain sebagainya. Detak jantung, ya, maksimal. Contohnya saya olahraga indoor cycling karena sepedahan sekarang dibatasi, ya, sehingga saya sepeda cukup di rumah pakai sepeda statis, ya. Lumayan lama, 44 menit, ya. Total kalorinya 160. Kemudian saya di rumah juga punya robot tenis meja. Saya kalau tenis meja di rumah sendirian, lawannya robot. Ya. 1 jam lebih, total kalorinya sekian, 448 kalori yang terbakar. Ya, itu convergent connectedness, ya, connected antara convergent dan connectedness sudah gabung. Ya. Dan bisa direcord, ya, asal dipakai jamnya. Termasuk kalau tidur dipakai jamnya, ya, kelihatan juga saya tidur berapa jam, ya, itu bisa memonitor. Ya, ya, inilah sekarang, ya. Nah, ini convergent antara Zoom dengan
platform yang lain, dengan YouTube, dengan Facebook, ya, itu sudah biasa. Connectedness, suatu kondisi di mana manusia sudah saling terhubung dimanapun, kapanpun, dengan alat apapun. Antar device tadi, ya, antar alat juga saling terhubung. HP dengan PC, HP dengan tablet, HP dengan TV, HP dengan AC, ya. HP kita bisa menjadi remote AC. HP kita menjadi remote TV. Sudah menjadi hal biasa sekarang. Nah, ini yang terbaru juga, connectedness, ya, bagaimana supaya orang bisa terkonek. Kalau WA juga ada video call, dan kemudian Zoom bisa, Google Meet, sekarang Telegram juga bisa untuk video call, ya, yang menunjukkan bahwa kita itu terfasilitasi connectedness luar biasa, bahkan bisa tembus sampai 10.000 pengguna sekaligus. Inilah perkembangan dari dunia supaya kita selalu terkonek. Ini dampaknya, ya, kalau kita terlalu terkonek itu kemana-mana bukannya HP, yaitu yang sangat membahayakan. Bahkan polisi pun sama itu. Ini connectedness antara HP di mobil pakai Bluetooth untuk mutar musik. Nah, ini connectedness dengan Internet of Things. Ya, ketika saya jadi rektor di Institut Teknologi Telkom, itu wastafel itu bisa dimonitor. Ya, ini tampil di TV dulu saya di CNN. Wastafel itu airnya bisa dimonitor lewat HP. Nah, itu namanya Internet of Things teknologinya. Ya, nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya Internet of Things itu apa. Kemudian natural interface. Alat yang menghubungkan antara manusia dengan information communication technology itu berkembang. Kalau TV dengan remote, kalau komputer itu dengan keyboard, kalau HP, ya, HP itu perkembangannya juga dengan keyboard yang pertama. Keyboard juga berkembang juga. Dulu itu satu tombol banyak hurufnya, ya, satu tombol bisa 3-4 huruf, berkembang menjadi QWERTY, ya, satu tombol satu huruf, ya, kecenderungan seperti itu, dan sekarang sudah layar sentuh. Dan bahkan sekarang sudah pakai voice. Nah, itu sesuai dengan sifat alamiah manusia. Kalau nyuruh paling gampang, kalau nggak pakai tangan ya pakai omongan. Tapi ke depan sangat mungkin kalau alatnya bisa diimplant, ya, bisa tempelkan di tubuh kita, antara otak kita dengan alat kita itu terhubung. Sehingga kita nyuruh alat kita itu dengan pikiran kita. Selama ini, ya, orang yang punya smart home itu bisa menutup pintu, bisa menutup gorden, atau menyalakan lampu, mematikan lampu itu dengan suara. Turn on light, close the door, itu dengan suara bisa. Ke depan mungkin bisa dengan pikiran manusia. Karena perkembangan itu sesuai dengan sifat alamiah manusia dalam memberi perintah. Nah, ini contohnya sudah sangat lama, tahun 2010 HP juga bisa diperintah lewat suara, tidak perlu saya terangkan. Nah, ini juga ponsel Android bisa dioperasikan dengan suara, juga sudah sangat terbiasa sekarang. Dan masa depan mobil otomatis, ya, karena selalu terkonek dengan jaringan, supir sudah tidak perlu lagi. Jadi mobil ada self driving system. Di kota-kota besar dunia, di Cina, ya, itu sudah diuji cobakan. Ya, di Indonesia masuknya kapan? Ya, kita tunggu saja. Ya, kacamata Google juga dulu sudah dikembangkan, kemudian berhenti, sudah diluncurkan lagi. Ya. Silahkan dieksplor apa itu Google Glass, ya. Silakan dieksplor. Ya, kemudian paperless. Dunia sudah tanpa kertas, semua sudah digital seperti kita.
Dan ini sebenarnya mendukung kelestarian lingkungan. Komunikasi sudah digital, tidak perlu datang, tidak perlu bensin. Tidak perlu cetak kertas, ya. Itu juga tidak perlu tebang pohon. Nah, itu mendukung kelestarian lingkungan. Ini contoh ketika saya jadi dekan FISIP, e-office-nya seperti ini. Saya menyetujui, tinggal klik saja, sudah setuju. Nah, ketika menjadi rektor Telkom juga sama. Ini, kalau ada surat masuk, tinggal disposisinya, perintah kepada bawahan saya, tinggal diketik saja. Contohnya untuk mewakili rektor. Itu sudah hal yang biasa, tanpa kertas sudah. Kalau dulu lembar diproduksi seperti ini, harus ditulis, ada staf khusus yang menulis ini. Sekarang sudah kuno sekali, sudah nggak beredar seperti ini. Kalau menerapkan digital governance. Ini paper based di Jepang, ya pengalaman saya dulu di Jepang. Orang banyak membaca buku, sekarang sudah pakai ponsel. Bahkan sambil berdiri seperti itu. Sudah perubahan ya, tanpa kertas. Kemudian end user application, pengembangan teknologi dibentukkan sebagai end user. End user itu user yang tidak perlu belajar rumit dalam menggunakan teknologi. Pokoknya teknologi gampang digunakan. Ya, kita pun sekarang sudah merasakan orang beli HP langsung bisa. Bahkan orang-orang tua, anak kecil sudah bisa menggunakan teknologi. Nah, minggu depan saya sampaikan ya 10 tren IT di tahun 2021 ya. Dari artificial intelligence sampai virtual reality. Termasuk top 10 teknologi yang digunakan di pemerintahan seperti apa. Sebelum memasuki digital governance itu apa. Ya, tadi saya sampaikan tugas sesi ya. Tugas sesi ini adalah menjawab pertanyaan vendor ponsel merek apa yang paling populer di dunia dan di Indonesia saat ini. Tampilkan datanya, kemudian berikan prediksi Anda seperti apa ponsel pada tahun 2045. Kemudian tugas dalam bentuk MS Word disubmit di LDRU. Ya, batasnya ada di LDRU. Kalau nggak salah, setiap kelas nantinya akan ada setting tersendiri. Ya, terima kasih. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, silahkan ya dipahami materi ini dan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.